Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi statistiknya, yaitu sekarang tentang jangkauan dan simpangan rata-rata. Oke, perhatikan materinya. Nah, jangkauan itu bisa disebut dengan range, gitu ya. Oke, nah sebenarnya jangkauan atau range itu adalah ukuran penyebaran data yang paling sederhana. Kenapa sederhana? Karena dia hanya mencari selisih dari datum terbesar dengan datum yang terkecil, gitu ya. Oke, nah rumusnya seperti ini. Range itu sama dengan datum terbesar dikurangi datum terkecil atau X max dikurangi X min. Ini kalau datanya tunggal ya. Nah, kalau datanya dalam bentuk distribusi frekuensi, maka range atau jangkauan itu rumusnya adalah tepi atas kelas akhir dikurangi tepi bawah kelas pertama. Oke, untuk lebih memahaminya mari kita lihat contohnya, lihat contoh satu. Nah, tentukan range dari data tunggal berikut. Oke, nah kebetulan ini datanya sudah terurut. Yang pertama dilakukan adalah kita mencari, data yang paling besar. Nah, data yang paling besarnya ini ya, 60. Dan yang kedua kita mencari data yang paling kecil. Data yang paling kecilnya ini 20. Maka range atau jangkauan itu adalah 60 dikurangi 20. Data yang paling besar dikurangi dengan data yang paling kecil. 60 kurangi 20 sama dengan 40. Sampai sini paham ya? Jadi hanya mencari data terbesar, kemudian dikurangi dengan data terkecil. Itu adalah range. Paham ya? Oke. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang simpangan rata-rata. Oke. Nah, rumusnya seperti apa? Nah, ini seperti ini nih rumusnya. Disimbolkan dengan apa? SR ya. Sama dengan 1/N sigma I sampai N. Nah, ini harga mutlak. Harga mutlak XI dikurangi dengan X bar. Nah, ini, keterangannya SR itu adalah simpangan rata-rata, ini N itu banyaknya data, banyaknya datum, XI itu datum ke I, dan X bar adalah simpangan rata-rata. Kemudian yang kedua, kalau misalnya datanya data berbobot atau berkelompok, maka rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan yang ini, bedanya hanya dikalikan dengan FI saja di sini ya. Yang lainnya sama. Nah, ini keterangannya seperti ini. Nah, untuk lebih memahami tentang, simpangan rata-rata, mari coba kita lihat, contohnya. Contohnya adalah seperti ini nih, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita cari dulu rata-ratanya, gitu ya. Oke, rata-rata sudah belajar di pertemuan sebelumnya di awal-awal, eee, penjumlahan dari data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ini 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7 dibagi 7. 7 di sini adalah karena banyak datanya itu di sini ada 7. Sama dengan 56 dibagi 7 sama dengan 8. Jadi rata-ratanya itu adalah berapa? 8. Nah, setelah kita mendapatkan rata-rata, barulah kita mencari apa? Simpangan rata-rata. Oke, nah ini rumusnya. Nah, perhatikan. Nah, sigma itu artinya penjumlahan ini nih, penjumlahan. Nah, harga mutlak XI dikurangi X bar. XI-nya itu data ke I, ini data ke satu, data kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Gitu ya. X bar-nya itu dia tetap. Berapa X bar-nya? 8. Maka yang pertama adalah yang ini boleh, yang ini boleh, sama saja ya. 6 kurangi 8, kemudian data yang kedua 4 kurangi 8, yang ketiga 8 kurangi 8, yang keempat 10 kurangi 8, ini 11 kurangi 8, 10 kurangi 8 lagi, kemudian 7 kurangi 8, dibagi 7. Paham ya? Nah, jangan lupa ini ada tanda mutlaknya. Nah, perhatikan 6 kurangi 8 itu kan harusnya min 2 kan.
Nah, tetapi karena dia tanda mutlak, maka, jadinya positifnya yang diambil. Maka 6 kurangi 8 itu adalah 2, 4 kurangi 8, 4. Selanjutnya 8 kurangi 8, 0, 10 kurangi 8, 2, 11 kurangi 8, 3, 10 kurangi 8, 2, dan 7 kurangi 8 sama dengan 1. Dibagi 7, dijumlahkan ini jawabannya 14 dibagi 7 sama dengan 2. Maka simpangan rata-ratanya itu adalah 2, sementara rata-ratanya itu adalah 8. Lanjutkan, contoh yang ketiga, perhatikan contoh yang ketiga. Nah, kalau yang contoh yang ketiga ini dia datanya data berbobot, gitu ya. Nah, perhatikan, X ada 4, maaf 4 ada 4, 5 ada 8, 6 ada 6, 7 ada 2. Nah, kita akan mencari simpangan rata-ratanya. Tentu sebelumnya, sebelum mencari simpangan rata-rata, kita harus mencari dulu apa? Rata-ratanya, gitu ya. Oke, perhatikan. Nah, saya buat seperti ini nih, jadi berbentuk kolom. Tadinya berbentuk baris, kita buat dalam bentuk kolom. Nah, ini sama aja ya. Oke. Nah, selanjutnya, kita jumlahkan dulu jumlah frekuensinya ada berapa. Setelah dijumlahkan itu frekuensinya ada 20. Selanjutnya, kita kalikan XI dengan FI. Untuk apa sih, Pak, ini dikalikan? Nanti mencari rata-rata itu kan rumusnya sigma FI XI dibagi sigma FI. Makanya kita harus mencari dulu FI dikali XI ini. 4 dikali 4, 16. 5 dikali 8, 40. 6 dikali 6, 36. 7 kali 2, 14. Setelah itu baru kita jumlahkan ini semuanya. Nah, jumlah dari sigma FIX itu adalah berapa? 100, 106. Nah, maka rata-ratanya adalah, lihat rata-ratanya, sigma FIXI dibagi sigma FI. 106 dibagi 20 sama dengan 5,3. Nah, pertama yang kita cari adalah rata-ratanya. Selanjutnya kita mencari selisih harga mutlak, data terhadap rata-ratanya. Lihat, yang pertama, tanda mutlak XI min X bar, ini garisnya harusnya panjang ya. Nah, kebetulan ini kepotong, harusnya ini panjang. Simbol dari X bar, nah harusnya seperti ini, gitu ya. Nah, XI-nya berapa? 4 XI-nya. Kemudian X bar-nya berapa? 5,3. Maka di sini 4 kurangi 5,3 sama dengan 1,3 harga mutlaknya ya. 5 dikurangi 5,3, 0,3. 6 dikurangi 5,3, 0,7. 7 kurangi 0,3, 1,7. Paham ya sampai sini ya? Setelah itu, oke, dikalikan, FI ini dengan, harga mutlak XI min X bar ini. 4 dikali 1,3, 5,2. 8 dikali 0,3, 2,4. 6 dikali 0,7, 4,2. 8 dikali 1,7 sama dengan 3,4. Setelah itu baru kita cari, rumus rumus dari SR-nya itu kan ini. Berarti harus apa? Ini harus dijumlahkan dulu nih. Nah, ini jumlahnya berapa? 15,2. Ini jumlahkan ya. Nah, perhatikan rumusnya. Sigma FI XI min X bar, berarti yang ini ya. 15,2 dibagi sigma FI. Sigma FI-nya 20. Maka SR-nya itu adalah 15,2 dibagi 20 sama dengan 0,76. Paham ya? Kata kunci dari mencari simpangan rata-rata itu adalah, ya Anda cari dulu rata-ratanya, gitu ya. Setelah mencari rata-ratanya, barulah Anda bisa mencari simpangan rata-ratanya. Oke, mudah-mudahan, Anda memahaminya. Jika belum memahami, silakan ulang-ulang kembali videonya, dan kalau masih belum memahami juga silakan, kita diskusi di, grup WhatsApp. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.